kita harapkan yang punya passion untuk berwirausaha. Dia bisa mengikuti program-program yang terstruktur, sehingga begitu dia selesai, dia bisa mengembangkan kemampuan wirausaha. Hai Sobat Iden, bersama saya Nur Ainun Arya dalam iDialog, Identitas Berdialog. Kali ini Identitas berkesempatan untuk mewawancarai salah satu bakal calon rektor periode 2022-2026, Prof. Dr. Insinyur Muhammad Restu MP. Halo Prof, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik ya. Hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan bisa ketemu sama adik dalam acara talkshow ini. Boleh mungkin Prof disapa Sobat Iden yang sedang menonton. Oke, Sobat Iden yang sementara menonton acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Sebelumnya Prof, Identitas telah melakukan survei dan membuka ruang bagi Sivitas Akademika Unhas yang ingin memberikan pertanyaan kepada calon pemimpin Unhas selanjutnya. Nah, ternyata ada banyak Sivitas Akademika Unhas yang ingin mengetahui perihal alasan Prof mencalonkan sebagai rektor Unhas. Boleh dijelaskan Prof alasannya? Terima kasih. Jadi saya kira Unhas punya agenda besar setiap 4 tahunan, yaitu pemilihan pimpinan dalam kerja rektor. Tentu bagi kita semua warga Unhas itu diharapkan kita berpartisipasi dengan baik. Saya sebagai warga Unhas punya keterpanggilan untuk berpartisipasi pada momen besar ini, sehingga tentu ini didasarkan pada pengalaman, background, dan track record saya, sehingga saya ingin ikut dalam proses pemilihan bakal calon rektor pada periode 2022-2026. Dan ini tanggung jawab moral kita sebagai warga Unhas untuk ikut dalam proses akbar yang dilakukan 4 tahunan oleh Universitas Hasanuddin. Terus sebagai calon rektor Prof, apa rencana strategis Prof dalam memajukan Unhas ke depannya? Ya, saya kira kita perlu memahami bahwa Unhas ini kan perguruan tinggi terbesar di kawasan timur. Unhas ini adalah perguruan tinggi yang masuk klaster 1 di Indonesia. Universitas Hasanuddin ini juga adalah perguruan tinggi badan hukum yang memang tidak banyak perguruan tinggi badan hukum, sehingga memang kita juga melihat bahwa Unhas ini punya capaian-capaian yang cukup kita banggakan beberapa tahun terakhir, sehingga tentu bagi saya capaian-capaian ini masih perlu ditingkatkan karena kita masih punya ruang-ruang yang sangat besar untuk meningkatkan capaian-capaian, terutama dalam berbagai aspek, baik dari aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta dari aspek non-akademik yang terkait dengan tata kelola, kemudian keuangan, serta yang paling penting adalah bagaimana Unhas, keberadaan Unhas ini itu bisa memberi kebermanfaatan bagi masyarakat, karena selama ini Unhas sudah menggaungkan Human University yang selama ini kita sudah mulai implementasikan dalam berbagai aktivitas, sehingga saya kira ke depan memang bagi saya banyak ruang-ruang yang harus kita bisa lakukan, apalagi kalau kita dalam seluruh aktivitas kita itu mampu menghimpun semua sivitas akademika yang ada untuk membangun satu kekuatan untuk bersama-sama bekerja mengembangkan Unhas dan meningkatkan Unhas pada capaian-capaian yang kita harapkan, baik sebagai perguruan tinggi ternama di Indonesia maupun sebagai perguruan tinggi yang berreputasi internasional. Kalau boleh tahu Prof, bagaimana caranya atau upaya Prof dalam mengembangkan Unhas? Ya, salah satu tentu saya punya visi dan misi, sehingga saya memiliki visi yaitu Unhas Innopreneur University untuk kemandirian dan kebermanfaatan. Visi ini tentu memuat sebenarnya bagaimana Unhas ini bertransformasi melalui proses yang ada. Jadi kita sudah melakukan transformasi dari teaching university ke research university.
yang saat ini kita sementara menggalakkan itu. Dan kita harus bertransformasi ke entrepreneur university karena Unhas sudah PTNBH. Innopreneur ini itu mengandung makna seperti itu, bagaimana Unhas menjadi PTNBH yang menuju pada entrepreneur university. Tentu dengan harapan entrepreneur university ini akan menjadi universitas yang lebih mandiri, universitas yang berdaya saing, universitas yang menghasilkan riset dan inovasi-inovasi unggul, yang nanti riset dan inovasi unggul itu menjadi bagian untuk proses pembelajaran untuk menghasilkan insan cendekia yang berkarakter sesuai dengan visi Unhas dan juga tentu memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Membahas terkait PTNBH ini Prof, kan Unhas dapat mengatur keuangannya secara mandiri. Ya. Nah, salah satunya itu dapat menaikkan uang kuliah tunggal yang Ya. seringkali menjadi keresahan mahasiswa. Bagaimana Prof menanggapi hal tersebut? Kalau saya kira dalam visi saya dan misi saya tidak menekankan pada penerimaan Unhas itu pada UKT. Bahkan saya berusaha bahwa UKT itu adalah bukan yang utama, tetapi kita mengusahakan sumber-sumber pendanaan melalui hilirisasi riset, melalui pemanfaatan aset, kemudian juga kolaborasi dengan berbagai mitra untuk menggait sumber-sumber pendapatan masuk di Unhas, juga dengan bagaimana kita mengembangkan unit-unit usaha yang produktif untuk kemudian dia akan menghasilkan pendapatan, sehingga kita berharap ke depan pendapatan Unhas itu lebih dominan bukan dari UKT. UKT itu hanya supporting saja. Itu yang kita harapkan ke depan. Masih terkait PTNBH, Prof, ada harapan dari Satuan Pengamanan dan Tenaga Kependidikan mengenai perbaikan dan penyesuaian insentif kinerja. Bagaimana Prof menanggapi harapan tersebut? Iya, saya kira memang itu kewajiban kita untuk memberikan insentif yang baik, karena biasanya kinerja itu akan baik kalau para sivitas akademika ini merasa nyaman dalam artian bisa bekerja dengan baik karena kesejahteraannya itu terjamin, insentif yang diberikan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi dalam satu sisi tentu insentif ini bukan hanya pemberian, tetapi harus diiringi dengan kinerja yang baik, kinerja yang produktif, karena Unhas tidak mungkin akan memberi insentif yang besar kalau Unhas tidak menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang nanti akan kembali pada meningkatkan pendapatan atau revenue Unhas. Dari revenue Unhas itulah yang kemudian nanti bisa dialokasikan kepada kesejahteraan. Dan itu memang menjadi target saya ke depan. Kita harus mensejahterakan kita punya sivitas akademik, karena kalau tidak, dia tidak akan bisa maksimal dalam hal ini. Baik, Prof. Menurut Prof, apakah ada potensi Unhas yang belum dikembangkan dan ingin Prof kembangkan jika terpilih nanti? Iya, saya kira yang pertama itu potensi yang besar seperti yang saya katakan tadi, kita punya sumber daya manusia itu sangat baik. Kita punya ada 1033 doktor, profesor ada 300 lebih. Secara keseluruhan dosen kita itu ada kurang lebih 1.600 dengan tenaga kependidikan yang juga lebih 1.000. Potensi sumber daya ini yang harus kita optimalkan. Salah satu cara kita mengoptimalkan adalah kita memberi ruang yang besar bagi dosen-dosen kita yang saya katakan sebagai dosen penggerak, dosen yang aktif melakukan riset dan inovasi, melakukan kolaborasi, kemudian dia akan bisa menjadi daya tarik untuk orang datang ke Unhas, bekerja sama, dan juga menghasilkan nilai-nilai ekonomi yang bisa digunakan untuk kesejahteraan. Dan tentu bukan saja itu, kita harapkan juga akan bisa menjadi bagian dari kita meningkatkan pendapatan melalui riset-riset yang ada. Dan potensi riset kita itu besar sekali, karena satu keunggulan kita saya kira Unhas ini berada pada wilayah yang sangat strategis, di wilayah kawasan timur Indonesia, pada wilayah yang terdapat kawasan Wallacea yang punya uniqueness yang sangat tinggi. Kita punya keunggulan komparatif itu, kalau kita kembangkan secara baik, maka banyak sekali potensi-potensi. Kita punya kekayaan laut yang besar, kita punya kekayaan daratan yang sangat potensial, wilayah
pertanian yang luas, tambang yang banyak. Kalau itu kita kaji dengan baik, dengan kemampuan kita untuk menghasilkan hasil-hasil riset dan inovasi yang dibutuhkan oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun lembaga-lembaga yang lain, maka itu sangat potensial untuk UNHAS untuk bisa berkembang secara keilmuan dan juga bisa berkembang dalam hal mendapatkan sumber-sumber pendanaan dari hasil riset dan inovasi serta proses hilirisasi yang kita utamakan. Potensi dosen untuk dikembangkan dalam Tridharma perguruan tinggi itu seperti pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu masih belum maksimal, Prof. Dikarenakan dosen masih dibebankan dalam hal administrasi. Bagaimana upaya Prof dalam memaksimalkan Tridharma perguruan tinggi? Iya, ke depan memang itu merupakan bagian dari program saya. Saya ingin di UNHAS itu punya unit pengelola data dan layanan yang tersendiri, yang memang menyiapkan sistem-sistem pelayanan yang terintegrasi, yang tidak membebankan lagi dosen untuk secara administrasi harus melakukan banyak hal. Kita bikin sistem yang terintegrasi, kita bikin aplikasi-aplikasi yang mudah dan ramah, sehingga kebutuhan-kebutuhan dosen itu hanya bisa dikerjakan kalau perlu dengan sistem kita, sistem online, sistem gadget. Jadi dia tidak perlu harus datang di kantor. Kemudian kita juga harapkan ke depan memang sistem layanan kita, baik layanan tenaga kependidikan yang ada, itu semakin berkembang, semakin menghasilkan pelayanan yang prima dan produktif, sehingga kebutuhan-kebutuhan administrasi bagi dosen itu terfasilitasi dengan baik. Dan kita punya sistem layanan yang akan menjadi sistem layanan yang handal karena tenaga kependidikan kita kapabilitasnya meningkat, kemampuan melayaninya lebih bagus, dan juga kita bisa mendapatkan akses yang cepat dan nyaman, sehingga tidak lagi menjadi masalah terkait dengan beban-beban di luar beban Tridharma itu. Karena yang banyak memang dikeluhkan teman-teman ini karena beban Tridharma itu cukup besar, mengajar sudah banyak, kemudian harus melakukan penelitian dan pengabdian, ditambah lagi hal-hal yang sebenarnya berkaitan dengan administrasi yang harus diurus. Ini yang harus kita atasi dengan membangun unit layanan data dan informasi yang terintegrasi berbasis big data dan juga berbasis digital. Berdasarkan data yang kami dapat, Prof, kalau membahas mengenai lulusan perguruan tinggi itu angka serapan lulusan itu masih sangat rendah. Nah, dalam hal ini bagaimana upaya Prof untuk menyiapkan lulusan UNHAS ke depannya? Ya, makanya saya dalam salah satu visi misi saya itu adalah kami akan mengembangkan pembelajaran yang berbasis riset, skill, dan kompetensi. Dan kami tentu akan menyiapkan sumber-sumber kompetensi yang bisa diperoleh oleh mahasiswa kita sebelum tamat melalui lembaga sertifikasi kompetensi, sehingga kita harapkan nanti mahasiswa kita sambil kuliah nanti di ujung-ujung dia bisa ikut ujian sertifikasi kompetensi, sehingga kalau dia punya sertifikasi kompetensi itu dia akan bisa melamar di mana saja dan dia diakui bahwa dia punya kompetensi selain mempunyai ijazah. Jadi kita harapkan nanti alumni kita selain memiliki ijazah, dia juga memiliki surat pendamping ijazah dan dia juga memiliki sertifikat kompetensi. Sehingga kita harapkan, saya berharap ke depan nanti itu kami akan membuat lembaga sertifikasi profesi di UNHAS. Yang sekarang ini kita sudah punya beberapa tempat uji kompetensi. Kita akan memperluas berdasarkan kompetensi-kompetensi yang ada di berbidang ilmu, sehingga mahasiswa kita itu keluar sudah punya sertifikat kompetensi. Dan biasanya ya perusahaan-perusahaan itu mencari sertifikat kompetensi itu, sehingga dia punya waktu lulus itu, waktu kerja itu lebih mudah. Yang kedua yang kami juga inginkan bahwa kami akan membangun jiwa wirausaha mahasiswa, sehingga kita akan buatkan misalkan working space, kemudian kita akan mengembangkan
kurikulum kewirausahaan. Kemudian kita akan mendorong juga Sains Teknopark yang ada unit kewirausahaan di dalamnya, itu akan memfasilitasi kemampuan wirausaha mahasiswa, sehingga mahasiswa kita harapkan yang punya passion untuk berwirausaha, dia bisa mengikuti program-program yang terstruktur, sehingga begitu dia selesai, dia bisa mengembangkan kemampuan wirausahanya. Bahkan sebenarnya melalui nanti unit kewirausahaan yang di Sains Teknopark, itu kalau bisa sebelum dia selesai itu dia sudah punya produk, dia sudah bisa punya kegiatan wirausaha awal, startup, untuk bisa menjadi wirausaha yang ke depan bisa andal. Sehingga ya kita tidak berharap alumni kita juga sepenuhnya itu mau menjadi pegawai negeri sipil, tapi kita harap alumni kita itu bisa mandiri, menghasilkan pekerjaan dan mempekerjakan orang. Ya, kalau boleh tahu Prof, selama mengabdi di UNAS, capaian membanggakan apa saja yang telah Prof lakukan untuk UNAS? Bagi saya sebenarnya capaian saya merasa saya bukan merupakan kebanggaan, karena bagi saya itu tugas dan amanah itu saya hanya lakukan untuk kepentingan universitas, jadi bukan untuk kepentingan individu saya. Saya sudah mulai karir saya dari dosen kurang lebih 30 tahun, kemudian saya mulai dari ketua jurusan, kemudian saya dekat 2 periode, kemudian sekretaris senat akademik 1 periode, dan sekarang wakil rektor. Semua itu saya selalu punya prinsip, saya melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dan yang terbaik, yang menilai adalah lingkungan saya. Jadi bukan merupakan kebanggaan bagi saya, tapi itulah hasil kerja saya, orang yang menilai terhadap itu. Jika terpilih sebagai rektor UNAS nih Prof, amin. Ya, amin. Selama 100 hari pertama, target apa yang akan Prof lakukan? Ya, yang pertama tentu di perencanaan saya itu adalah kami harus membuat kebijakan yang memang adaptif dan aplikatif untuk kebutuhan ke depan. Karena semua kita harus dasarkan kebijakan, kita harus punya payung aktivitas yang jelas, sehingga kebijakan itu harus kita buat untuk memayungi aktivitas-aktivitas akan datang. Yang kedua tentu adalah konsolidasi internal, terutama sumber daya manusia kita. Kita akan membangun kebersamaan yang besar dari seluruh sumber daya yang ada di UNAS, baik dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa, bahkan dengan melibatkan alumni, memberi peran alumni yang besar, sehingga kita secara bersama-sama 4 komponen ini itu bersatu untuk melakukan aktivitas-aktivitas ke depan yang lebih baik untuk UNAS ke depan lebih bagus. Itu hal yang paling utama. Tentu juga bersamaan dengan itu adalah program-program yang saya tawarkan itu harus sudah mulai berjalan. Walaupun memang ada yang capaiannya nanti dalam rentang waktu 4 tahun, ada yang juga memang sudah harus dijalankan. Jadi program-program saya memang adalah program-program yang implementatif, dan hal yang juga yang harus kita lakukan adalah menjamin adanya penjaminan mutu baik akademik maupun akademik yang konsisten, sehingga ini bisa menjadi guidance bagi kita untuk melangkah sesuai dengan arah yang kita inginkan. Kalau boleh tahu Prof, program-program, salah satu program yang akan dijalankan yang bisa tercapai di 100 hari nanti itu apa? Iya, yang penting, yang pertama tentu bagi saya adalah yang terkait dengan proses pendidikan. Proses pendidikan tentu berkait dengan bagaimana kami merancang kurikulum yang sesuai tadi, kurikulum yang adaptif terhadap bagaimana kita mengembangkan sistem pembelajaran yang berbasis riset, skill, dan kompetensi. Sehingga tentu kita harus merancang kurikulumnya untuk kebutuhan masa depan, dan itu harus dilakukan dari awal supaya itu bisa berjalan secara simultan untuk menjamin proses pendidikan. Yang kedua adalah berkaitan dengan riset, dengan hilirisasi, karena kita sudah punya lembaga-lembaga seperti STP, kemudian kita punya laboratorium yang bisa dikembangkan dan sumber daya yang ada. Tentu di 100 hari pertama saya ingin
nuansa riset dan hilirisasi ini kita sudah bangun, sehingga mereka yang memang punya kompetensi di situ, sumber-sumber daya kita itu kita arahkan ke situ, dan sehingga kalau ini sudah bisa terbangun, ya perlahan-lahan itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira dalam 100 hari banyak yang bisa kita jalankan, karena program kita ini bukan program parsial, adalah program yang berkelanjutan. Itulah tadi pertanyaan terakhir untuk dialog kita kali ini. Sebelum itu mungkin ada closing statement Prof yang ingin disampaikan. Ya, jadi saya kira saya punya closing statement. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan ya terkait itu. Yang pertama adalah saya selalu mengambil hal bahwa pemimpin boleh berganti, tetapi keteguhan hati kita untuk setia pada cita-cita bersama bagi kemajuan Unhas ini harus tetap selalu terjaga. Itu yang harus kita camkan dalam hal bagaimana kita menjadi bagian dari Unhas untuk mengembangkan Unhas ke depan. Hal yang kedua, saya kira saya ingin menyampaikan closing statement saya berkait dengan komitmen saya, yaitu yang terkait dengan ini. Jadi saya selalu menginginkan bahwa Unhas ini milik kita, sehingga saya ingin kita melangkah bersama, karena kita akan berjalan jauh untuk menggapai cita-cita bersama Unhas yang lebih maju ke depan. Saya kira itu. Ya, itulah tadi closing statement dari Prof Restu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Prof. Nah, Sobat Iden, stay tune terus di YouTube channel Identitas Unhas untuk menyaksikan konten identitas berdialog lainnya. Sampai jumpa.